Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, tadi kan kita telah membahas tentang sunat-sunat wudhu. Ada yang Ustadz jelaskan tentang berturut-turut. Artinya kita melakukan apa yang kita kerjakan dalam berwudhu ini secara berurutan ya Ustadz ya. Setelah kita melaksanakan dengan berurutan ini, apalagi nih Ustadz? Kemudian ada lagi sunat-sunat wudhu ini, yaitu kita membaca doa setelah selesai berwudhu. Nah, yaitu sambil mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Itu ada doanya. Itu sunat. Apa nih doanya Ustadz? Itu doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu sunat membaca doa itu. Terus apakah ada lagi nih Ustadz sunat-sunat yang selain dari yang Ustadz sebutkan tadi Ustadz? Sebenarnya ya tadi banyak sebenarnya sunat-sunat wudhu ini. Cuman sedikit tambahan tentang sunat wudhu ini, kalau dalam kitab yang lebih besar lagi dikatakan bahwasanya sunat juga ketika berwudu itu menghadap kiblat. Nah, jadi sunat menghadap kiblat. Kalau misalnya tempat wudhu seperti di musola atau di masjid itu tidak menghadap kiblat, itu bagaimana Ustaz? Jadi misalnya tempat wudhunya tidak menghadap kiblat, kitanya yang sunat menghadap kiblat. Misalnya kita berwudu di sini, tempat wudhunya di sini, kiblatnya di sana, kitalah yang berputar. Nah, itu kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau nyakada kawajua, nah apa boleh buat, tetapi tetap sah. Tadi sunatnya saja menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, bolehlah kadang menghadap kiblat. Tetap sah. Terus selain menghadap kiblat, apa ada lagi nih Ustaz sunat-sunatnya? Tambahan lagi tadi dalam kitab yang lain itu sunat kita dengan posisi duduk atau jongkok. Nah, sunat. Duduk dalam artian bagaimana nih Ustaz? Duduk di tempat duduk atau jongkok Ustaz? Jongkok bisa, berdangkak bisa. Ya, kalau sudah ada disediakan aja tempat duduk di pauduan masjid atau langgar, nah duduklah di situ. Itu lebih afdal daripada kita berdiri. Nah, jadi sunatnya duduk. Jadi kalau untuk berdiri itu Ustaz apakah sah? Sah, boleh. Cuman yang terbaik duduk gitu. Baik. Selain itu mengibas-ngibaskan air, apakah itu termasuk dalam sunat wudhu Ustadz? Apakah diperbolehkan Ustadz? Sebenarnya itu makruh. Jadi kebalikan daripada sunat. Sunatnya jangan mengibas-ngibaskan air. Karena kan perancingan air nih. Soalnya bekas wudhu tadi adalah air yang mustakmal. Nah, jadi jangan dikibas-kibaskan. Nah, jadi sunat tidak mengibas-ngibaskan air. Nah, jadi ya santai saja, jangan yang terlalu gagah lah ya lah, jangan terlalu mengibas-ngibaskan air. Ya. Setelah itu Ustadz, apakah ada sunat yang lain lagi Ustadz? Kemudian sunat tidak berlebihan dalam menggunakan air. Seperlunya saja. Kalau berlebihan apa hukumnya Ustadz? Kalau berlebihan, kalau itu misalnya air kita sendiri, hukumnya makruh. Karena kita memubazirkan air. Nah, apalagi PDI melarang, ya lah PDI melarang. Nah, jadi sunat seperlunya saja, jangan terlalu deras ya. Nah, jadi napa? Kalaunya air sendiri hukumnya makruh terlalu banyak makai banyu tadi karena mubazir. Kalau itu air wakaf hukumnya haram. Nah, jadi jangan memubazirkan air wakaf seperti di langgar, di masjid, terlalu banyak baudu tadi menggunakan air. Nah, situ hukumnya haram karena kita membuang-buang wakaf orang. Nah, jadi kalau seperlunya boleh karena memang air tadi ada yang diperuntukkan untuk wudhu, misalnya ada di langgar atau masjid, misalnya di situ ada keran untuk wudhu. Nah, silahkan berwudhu, boleh. Asal jangan terlalu tadi banyak airnya, maksud terlalu berlebihan daripada untuk wudhu tadi. Kalau masalah air untuk mandi misalnya di masjid ada disediakan kolam untuk mandi jemaah, boleh mandi di situ. Tetapi jangan terlalu banyak membuang-buang air yang tidak perlu. Kalau sekadar keperluan boleh. Nah, jadi sekali lagi kalau memakai air ini seperlunya saja. Kalau air sendiri kita memakai airnya terlalu banyak, hukumnya makruh. Kalau air wakaf hukumnya haram. Itu.
Untuk penjelasan air wakaf sendiri itu bagaimana Ustaz? Air wakaf itu kan air empun masjid atau empun langgar, atau lain pun kita. Iya. Nah, jadi itu ya tadi jangan berlebihan itu. Terus setelah tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air, apa ada lagi nih Ustaz? Kemudian tidak berbicara saat berwudu. Jangan sambil berpandiran. Wah, sambil berpandiran wudu itu makruh sebenarnya. Nah, jadi usahakan berwudu jangan sambil berpandiran, itu aja. Terus kalau berbicara pada saat berwudu, apakah wudunya sah Ustaz? Sah, tetapi makruh tadi. Nah, jadi kita aja apabila pekerjaan itu sunat, kita kadang mengerjakannya kebalikan dari sunat, namanya makruh. Nah, apakah pahalanya berkurang Ustaz? Ya, berkurang. Karena kita tidak mengerjakan sesuatu yang sunat, seperti jangan berbicara tadi. Jadi kita kada dapat pahala di pintangan jangan berpandir tadi. Nah, situ mengurangi pahala. Selain itu Ustadz, apakah ada lagi nih selain yang telah Ustadz sebutkan dari sunat-sunat sebelumnya tadi Ustadz? Kemudian sebenarnya ada lagi di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah diceritakan bahwasanya ada di situ sunat-sunat ketika berwudu, bahkan ketika membasuh muka ada sunat-sunatnya. Ketika membasuh tangan ada sunat-sunatnya. Nah, kalau kita kada dapat artinya baranglah di hati barang ketika semoga ya Allah jadikan wajah ulun ini bercahaya nanti di hari kiamat. Nah, atau misalnya ketika membasuh tangan kanan di hati kita, ya Allah jadikan nanti tangan ulun ini nanti yang mengambil catatan amal ketika di hari kiamat berbagi catatan amal. Karena ujar Nabi, bila catatan amal itu diambil dengan tangan kanan berarti banyak kebaikannya. Nah, kalau ketika membasuh tangan kiri, berdoa ya Allah jangan jadikan tangan kiri nanti yang mengambil catatan amal. Karena bila mengambil dengan tangan kiri berarti banyak kejahatannya daripada kebaikannya. Nah, jadi kita doa tangan kanan. Kemudian ketika membasuh kepala, misalnya kita apapun doa kita, nah bagus. Ketika membasuh kaki, ya Allah jadikan ulun ini tetap nanti berjejak di jembatan siratal mustaqim, jangan gugur. Nah, itu sunat. Nah, jadi berbagai macam doa ya Ustadz di dalam kita melakukan wudhu ini. Kemudian ada lagi sebenarnya dikutip di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 33, ada di situ yang satu faidah. Jadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin beliau berkata, yang bagi Allah yatakallama bainal wudu'i wa dzikri li khabarin. Sayugianya lah bahwa ujar sidin jangan berkata-kata di antara berwudu dan zikir. Artinya berwudu sampai berdoa tadi jangan ada yang berpandir. Tadi sunat itu sudah ceritakan lah. Kemudian man tawadda'a tsumma qala qabla ay yatakallama asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya tadi ghufira lahu ma bainal wudu'i min qabli. Barang siapa berwudu kemudian siapa berwudu kemudian membaca ia sebelum bahwa berkata-kata, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah, nang doa yang kita sebutkan tadi, itu diampuni baginya dosa nang antara wudu ini daripada wudu sebelumnya. Misalnya sidin ini ketika berwudu tadi bersubat lalu baca asyhadu alla ilaha sampai seterusnya tadi. Nah, berdoa kaina asar berwudu pulang. Nah, hendak sebenarnya. Nah, antara asar dan zuhur tadi diampuni dosa-dosanya. Kaina hendak maghrib berwudu pulang. Nah, jadi dosa antara maghrib dengan asar diampuni. Isya berwudu pulang kaina sidin nih. Nah, kaina jadi dosa antara isya ke maghrib diampuni. Subuh berwudu pulang. Nah, jadi dosa antara subuh ke maghrib diampuni. Nah, kemudian zuhur berwudu pulang, dosa antara zuhur ke subuh diampuni. Jadi kalau orang selalu berwudu sembahyang 5 waktu, habislah dosa-dosanya. Tetapi ini dosanya dosa kecil. Nah, jadi dosa kecil ini terhapuskan dengan berwudu tadi. Nah, jadi bila mau berdoa seperti tadi, berdoa diampuni dosa-dosa wudu antara wudu yang sebelumnya. Kemudian lagi masih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kemudian wa warada man qara'a inna anzalnahu fi athari wudu'ihi marratan kana minas siddiqin.
siapa membaca tuntung berwudu tadi berdua lalu membaca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai habis. Nah, bila ia membaca satu kali setelah berdoa tadi, maka ia digolongkan daripada orang-orang yang siddiqin, artinya orang-orang yang benar. Ini orang-orang yang bujur, banyak bujurnya, siddiqin ngarannya. Wa man qara'aha marrataini kutiba min diwani syuhada. Siapa membaca surah Inna Anzalna tadi 2 kali, imbah berudu tadi, imbah membaca doa lalu membaca Inna Anzalna ini 2 kali. Nah, ditulis ini daripada golongan orang-orang yang syuhada, orang yang mati syahid. Kemudian wa man qara'aha salasan hasyarahullahu ma'al anbiya. Siapa membaca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai habis 3 kali, setelah membaca doa tadi Inna Anzalna 3 kali nih sampai habis, maka Allah Ta'ala halau kumpulkan nanti di hari kiamat beserta dengan para nabi-nabi. Nah, itu bagus benar amalan Inna Anzalna ini setelah berwudu, dikutip dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Tetapi seperti penjelasan kita sebelumnya, asal waktu sembahyang masih luas. Amun dikit lagi habis gara-gara membaca yang ini 3 kali, pas sembahyang dulu waktunya. Nah, jangan. Jadi bila sudah waktu mepet, langsung aja yang wajib-wajibnya saja. Oh, jadi sebenarnya sunat-sunat wudu itu banyak banget ya Ustadz ya. Iya. Cuman Ustadz cuma menjelaskan hanya sedikit dari cerita Ustadz tadi ya, hanya sebagian. Baik Ustadz, kita jeda dulu sebentar dan kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya Ustadz. Iya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.